Selamat siang, saya dari mahasiswa STIM Bhimakara. Nama saya Ana Agung Putu Sanjaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang leadership. Pertama-tama saya mengucapkan menganjali Umar. Om Swastiastu. Baik, bagaimana seorang pemimpin memimpin suatu perusahaannya? Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin memimpin suatu perusahaannya. Dalam bagaimana pemimpin memimpin suatu perusahaannya, tentu saja dia harus tahu cara meningkatkan dan penyegaran motivasi pada karyawannya atau para bawahannya. Motivasi adalah penggerak. Semakin besar motivasi yang dimiliki, akan semakin besar tindakannya. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan motivasi yang lebih. Selain gaji yang biasa mereka terima, motivasi juga tidak selalu dengan uang. Perusahaan harus lebih kreatif dalam memberikan motivasi bagi karyawannya. Kadang hal yang sederhana dan gratis bisa meningkatkan motivasi karyawan. Hal tersebut sangat penting. Lingkungan kerja yang kondusif juga dapat meningkatkan produktivitas karyawannya. Peran pemimpin, terutama top leader, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja, karyawan merasa nyaman dan optimis dalam bekerja. Kadang ada perusahaan yang menerapkan kondisi yang tidak kondusif. Maksudnya meningkatkan motivasi berdasarkan persaingan, tetapi malah menjadikan banyak friksi di antara karyawan yang akan mengurangi produktivitasnya. Dan yang ketiga adalah reward dan punishment secara mental juara. Hal tersebut sangat penting untuk menentukan apakah leader itu sangat cocok untuk memimpin atau tidak. Karena dalam hal ini, seorang pemimpin harus tegas dalam melakukan atau memberikan suatu keputusan kepada karyawan. Penghargaan dan hukuman tetap menjadi metode yang cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Jangan sampai reward dan punishment malah menciptakan lingkungan yang tidak produktif, justru malah kontradiktif dengan tujuannya. Serahkan tugas dengan jelas dan singkat. Pastikan tidak ada darah abu-abu saat membagi tugas khusus kepada karyawan khusus. Dengan begitu, karyawan akan mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dan tidak ada kesempatan untuk mengelak dari tanggung jawab. Selain itu, ada saat Anda menunjukkan karyawan bahwa Anda mempercayakan suatu tugas kepada mereka atas tanggung jawab sepenuhnya. Dengan begitu, mereka akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan menaikkan rasa harga diri mereka saat bekerja. Dan yang keempat, bersikap ramah tetapi bukan berarti menjadi teman. Apakah maksudnya? Meskipun Anda harus menghindari menjadi atasan yang dingin, yang sedikit terlalu ramah dengan semua karyawan, tidak akan menyakiti Anda dengan bersenyum kepada karyawan. Bicaralah sedikit dengan mereka dan buat mereka merasa dipedulikan secara individu. Anda tidak akan ingin menjadi atasan yang terlalu sibuk, bahkan tidak sempat mengatakan hai kepada karyawannya sendiri dan menggempur dengan kelihatan sibuk dan sedih setiap saat.
ya kan? Nah, habiskanlah sedikit waktu agar mereka merasa diperdulikan, tidak peduli seberapa sibuknya Anda. Diskusikanlah pengalaman Anda tanpa pamer, membiarkan karyawan Anda memahami betapa lama Anda sudah berada dalam bisnis dan apa yang telah Anda capai. Dan saat Anda berada di sana, ceritakanlah kepada mereka agar mereka dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Tidak hanya mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Anda duduk di kursi bos, tetapi mereka akan lebih bersemangat untuk menjadi bagian dari tim Anda yang akan mengagumi Anda. Bertindak secara profesional, meskipun Anda mungkin bos, Anda tetap harus ramah kepada semua karyawan Anda dan harus memenuhi standar profesionalisme seperti berpakaian tepat, datang untuk bekerja, dan pertemuan tepat waktu, dan berkomunikasi secara profesional. Nah, itulah bagaimana seorang pemimpin harus memimpin suatu perusahaannya, dan itulah suatu hal yang sangat penting untuk menjadi leadership. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang bisa memimpin dengan baik. Baik, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.